pas kita duduk ngobrol itu si dukunnya itu kayak kerasukan juga, tapi bilangnya ini susah katanya gitu. Ya, tentunya berbeda kalau di pemilik ya atau persuruhnya. Yang dipakai lebih kepada penglarisnya. Jadi menggunakan semisal ya contoh kulinernya itu berkuah. Berarti yang seperti kita ketahui bisa pakai air rendaman kain pocong ataupun pakai ludah pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Dan tentunya kami berdua tidak sendiri karena ada sobat narasumber yang kali ini akan bercerita tentang pengalamannya seperti apa. Oke Om Hao, jadi hari ini kita kedatangan seorang narasumber namanya Mbak Laksmi. Dan Mbak Laksmi ini mempunyai cerita mistis ya. Itu tentang tempat usaha yang ditutupi oleh makhluk gaib. Nah, kita sering ini ya Om ya, maksudnya membahas persoalan warung-warung yang sebenarnya buka tapi kok dilihat orang tutup ya. Atau mungkin yang datang ke warungnya tuh disasarin kayak gitu. Nah, hari ini kita mendatangkan langsung korban, salah satu korban. Dan jadi kita bisa lebih tahu ya Om ya, gimana kejadiannya seperti apa dan apa yang dialami oleh korban dan juga keluarganya seperti apa begitu. Untuk tayangan kali ini kami juga mohon maaf pada Sobat Javanika karena narasumber kami sensor demi keamanan dan kenyamanan bersama. Juga nama tempat, nama orang di sini akan kami samarkan begitu. Oke Mbak Laksmi, kan sempat kita ngobrol dulu ya tadi ya. Jadi Mbak Laksmi ini dan keluarganya mempunyai sebuah usaha. Itu sudah berdiri tahun 2004 dan sudah lama sekali. Dan Mbak Laksmi menceritakan bahwa pada suatu saat warung usaha keluarga Mbak Laksmi ini tiba-tiba sepi. Tapi sepinya bukan yang sepi biasa. Boleh silakan diceritakan awal mulanya gimana sih Mbak? Oke, jadi awal mulanya warung kami itu buka sekitar tahun 2000. Tahun 2000 itu kita buka dan kita mengajak salah satu kolega dari keluarga kita yang hubungannya memang kalau dibilang ya sangat dekat untuk membantu kami di warung itu gitu. Sekitar berjalan sampai 4-5 tahun, akhirnya warung kami itu benar-benar berkembang gitu. Jadi kita bisa membangun beberapa cabang gitu. Jadi ada yang, nah kebetulan kolega kami itu diberi amanat untuk menjaga warung pusat kami, sedangkan ibu saya mengelola warung yang baru kita bikin gitu. Jadi setelah kolega kami itu diberi amanah untuk menjaga warung pusat itu, selang beberapa lama dia itu bikin minta izin ke orang tua saya atau pamit dari keluarga kami, dia ingin buka usaha yang baru gitu. Dan usahanya itu jaraknya nggak terlalu jauh dari warung, terus dengan konsep dan isi semuanya itu hampir sama, cuma mungkin nama aja yang berbeda. Nah, waktu mau tutup itu memang kebetulan keluarga kami sedang ada acara, jadi warung yang cabang juga warung pusat itu kami tutup begitu. Jadi dia sebelum tutup itu bilang ke beberapa customer kami kalau warung yang ditempati ini, pusat ini akan pindah. Jadi ke beberapa orang dia juga
selalu bilang kalau ini punya dia gitu. Kami juga baru tahu setelah dia keluar, beberapa orang yang datang lagi ke warung itu nanya, oh ini usahanya kolega ibu ya. Jadi taunya orang sekitar itu memang ada beberapa ya dia yang punya, karena dia menempati tempat itu waktu itu. Jadi memang ibu saya jarang kelihatan di situ karena memang ngurus warung yang baru gitu. Berarti ini ya karena diberi mandat untuk berkuasa penuh menjaga warung utama, jadi beliaunya memperkenalkan diri sebagai pemilik. Tapi kenapa pada akhirnya kan koleganya keluarga Mbak Lasmi ini kan membuka sendiri? Pas pamitan itu ada nggak ngomong atau ngasih tahu ke orang tua Mbak Lasmi kalau saya mau bikin sendiri nih, atau cuman pamit udah saya nggak bantuin di sini lagi? Pamit, nggak bantuin lagi. Waktu itu pamitnya sih agak baik-baik, tapi kita agak kaget kenapa jarak tempatnya itu terlalu dekat gitu aja. Dan pada akhirnya juga warung utamanya tutup ya? Warung utamanya tutup beberapa bulan saja, tapi setelah dia keluar selang beberapa tahun itu warung cabang-cabang itu kita tutup semua. Jadi kita fokus ke warung utama gitu. Oke, jadi warung utama dibuka lagi tapi 2 cabang yang baru itu pada akhirnya tutup. Iya. Oke, tapi ada keanehan atau apa ya? Mungkin keluarga Mbak Lasmi merasakan, oh ini kok pemasukan atau katakanlah tamunya kok turun nih? Iya, kerasa. Jadi sering ada pelanggan kalau telepon gitu, Bu warungnya tutup ya? Enggak, kok buka gitu. Barusan lewat tutup, enggak buka gitu. Jadi sering kelihatan tutup, terus sering kelihatan orang kelewatan kalau mau beli. Kebablasan padahal warungnya di situ. Oke, itu ini ya Om, ya kemungkinan besar memang dikerjain orang ya? Atau kayak diguna-guna sih menurut saya tempat usahanya. Dan ini sangat sering terjadi ya, dan kasus yang ada di Mbak Lasmi itu sebenarnya kayak guna-guna tanah kuburan, Mbak. Ya, jadi sempat bercerita, kemudian saya coba untuk mengetrack ya, track ke belakang seperti apa. Jadi ini ya, usahanya itu kayak ini Mbak, di bidang produk olahan makanan. Iya, olahan makanan. Ya pernah waktu itu kita bikin makanan yang harusnya itu nggak basi, tapi baru dibikin, maksudnya jarak basinya itu harusnya awetnya tuh lama gitu, bisa sampai malam seharian, bahkan kalau kita pandai ininya besok pagi juga masih bisa dipakai gitu loh. Tapi waktu itu cuma selang berapa jam tuh udah yang basi, itu sering kejadian. Ya, jadi semisal ini siap ya, ready jam 8, selesai dimasak, kok jam 12 sudah molor gitu kan. Iya. Ini saya sudah dapat untuk ini sih diagnosis masalahnya gitu. Jadi ini saya tanyakan dulu ini seperti apa kasusnya, kemudian lebih mengarah kemana, terus habis itu saya tulis resep obatnya. Wah, mantap. Semisal satu ini ya, satu rangkaian gitu ya. Jadi gini Mbak, memang saya melihat ya ini berasal dari awalnya satu usaha yang berdiri. Ya ini terlepas tadi Mbak cerita ya. Kemudian ada yang nyempil, pengen buka lagi. Tetapi memang lingkungan di sekitarmu itu nggak sehat. Jadi banyak sekali bersaing, baik menggunakan penglaris ataupun menggunakan guna-guna. Ya. Lah yang belum dilakukan sebenarnya dalam usahanya waktu itu belum dilakukan pemagaran. Nah, jadi masih kosong, ibarat kata kita belum divaksin. Karena di lingkungan sekitarnya toksik banget. Gitu. Toksiknya nggak kelihatan Mbak Nova. Ya, tapi berarti selain dari kolega atau ya kita masih berasumsi ya dari kolega keluarga Mbak Lasmi tadi, tempat usaha di sekitarnya itu sebenarnya sudah toksik duluan Om? Sudah dan banyak ada beberapa itu yang laris banget. Ada beberapa yang baru naik
hancur. Ada yang saingan podo-podo gedenya hancur juga. Saya melihat yang satu itu hampir 24 jam larisnya luar biasa. Ada satu tempat produk makanan yang sama, laris banget itu. Nah, yang ini itu ternyata memang backingannya ya, itu memang secara terlihat, jadi terlihat paham ya, tanda petik ya. Yang kedua secara tidak terlihat juga kuat. Nah, efeknya ini itu sebenarnya nanti menyebar ke kanan kiri. Jadi pertama orang nyasar, yang kedua tutup tapi buka, buka tapi tutup. Tuh, jadi kayak ada satu yang menutupi, nggak kelihatan. Yang ketiga sering dibikin malu yang jual karena cepet basi. Terus kadang ada ini loh Mbak, ada rambut, ada kotoran di dalam, maksudnya mungkin nggak bersih atau apa ya. Pikirannya orang tuh kadang, wah ini masaknya nggak higienis gini-gini, padahal ya bersih gitu. Kadang ditemukan rambut, ditemukan seperti kerikil atau apa, jadi orang tuh nggak mau ke situ lagi. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat double impact yang kena tempatnya Mbak itu. Dari ya kita sebutnya ada yang rekanan, ada juga yang saingan. Nah, yang rekanan ini pakai tanah kuburan, yang saingan ini pakai satu entitas astral kebalikan dari usahanya. Jadi saya lihat di tempat ini tuh yang lain ya, tempat lain ya, itu menu-menunya berkuah dan ini kental, makanan bumbunya atau apa gitu, itu pakai ludah itu. Nah, tempatnya usahanya Mbak dulu diludahi sama sosok ini juga, sehingga itu bikin cepet basi. Bahkan nggak hanya diludahi ya, maaf ya, agak menjijikan, kadang diberakin, dikencingin gitu. Dan itu ternyata membawa bakteri Mbak. Jadi misalkan makanan yang seharusnya sore mungkin ya udah agak nggak enak gitu, sudah karena ada yang sosok astral yang membawa bakteri, jadi itu basi tengah hari. Kadang nasinya nguning atau agak kayak jemek gitu. Kadang keras juga. Terus kadang suka di jalan depan itu tuh suka ada ini loh, kayak sajen gitu. Terus sering kecelakaan juga, tapi nggak sampai meninggal sih, tapi sering gitu. Hanya ini apa, luka-luka gitu ya? Iya. Ya. Karena memang saya lihat di sini tuh ada seperti perang penglaris. Jadi ya kita rahasia umum, misalkan si A pakai, si B pakai, ini semuanya rebutan customer karena tempatnya strategis. Itu areal banyak orang jajan di situ, terus apa ya, sentral makanan lah gitu juga. Dan memang ada beberapa yang terkenal gitu, tetapi menurut saya 95% menggunakan, baik memang digunakan secara pagar gaib untuk nyerang ataupun pengasihan, penglaris di situ. Jadi memang lingkungannya itu secara usaha kuat-kuatan Mbak di situ ya. Tapi kalau sudah dipagerin ya Om, itu pasti bisa aman banget, dan yang magerin itu juga sosok astral juga atau gimana? Iya, jadi kalau dipageri itu mungkin dampaknya kan kalau nggak pakai 95%. Untuk pagernya itu juga variasi macam-macam. Ada yang apa ya, ini akurasinya sampai 50%, 70 bahkan 90. Jadi kayak vaksin persis. Tergantung menggunakan produknya apa. Dan yang memagari tentunya juga bervariasi. Dari yang di situ ilmu putih ataupun bahkan ilmu hitam juga ada. Gitu. Jadi ada yang hanya dengan media air, hanya dengan tulisan rajah tertentu ya. Ada juga yang menggunakan penjagaan entitas astral. Gitu. Jadi bervariasi menurut saya. Tapi ya tetap ada yang ilmu putihnya ya untuk menjaga. Jadi kalau memang tujuannya untuk magerin aja ya masih positif gitu loh. Iya, dalam artian kan kita tetap minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibarat kata di sini caranya apa, kita ikhtiar lah ya, caranya apa, tapi kita harus ada usaha. Tentunya era sekarang kalau murni jualan aja itu susah Mbak. Dalam artian dapat penglaris atau enggak ya, itu ya kita serahkan berikhtiar dan bertawakal gitu aja. Tapi tentunya di era sekarang juga harus pakai perlindungan.
Ya vaksin lah. Iya benar. Ibarat kata nyun sewu terus kita kemana-mana pakai masker, kalau nggak vaksin kan juga Sama aja. gitu. Tapi tetap ibarat kata virus yang tidak terlihat itu pun ada. Dalam artian invisible ya, karena virus kan sebenarnya terlihat dalam mikroskop pun bisa gitu. Tapi ini yang nggak terlihat. Gitu. Oke, sebelum lanjut cerita Mbak Lasmi nih, aku penasaran. Warung koleganya keluarga Mbak Lasmi itu ramai nggak? Ramai banget. Dalam jarak dekat padahal ya? Iya. Cukup mencurigakan sih, tapi mari kita lanjutkan dulu. Jadi selain menemukan sajen di jalan atau maaf ini ada sering kecelakaan di daerah sekitar warung, itu Mbak Lasmi ada mengalami gangguan nggak, terutama yang ke ranah personal ya, ke keluarga gitu? Adik itu jadi sering mengalami kesurupan. Awalnya kita nggak tahu kalau itu kesurupan ya, karena kita agak nggak terlalu percaya awalnya. Tapi kadang tuh tiba-tiba dia lemas gitu. Akhirnya kita bawa ke dokter penyakit dalam. Terus pada suatu ketika ke dokter saraf, karena dia harus di scan semuanya, diperiksa. Akhirnya dapat rujukan ke dokter saraf. Dokter sarafnya bilang dirujuk ke psikolog. Sampai waktu ke psikolog itu, psikolognya bilang coba Bu yang selain non medis gitu, karena memang kejadiannya tuh terlalu sering gitu. Jadi awalnya cuma kayak orang kejang gitu, dengan gigi rapat, geget, itu geget. Itu sering sekali gitu, sampai akhirnya kita sampai ke alternatif kemana-mana. Kita bawa keluar ya, terus kita sampai ke daerah-daerah itu, banyak sekali tempat yang kita kunjungi selama beberapa tahun itu. Ya diagnosisnya jadi macam-macam, jadi bingung gitu. Oke. Tapi awal-awal kan tidak kepikiran ya bahwa itu adalah kesurupan? Iya, enggak. Karena memang diem aja. Diam. Terus pada akhirnya Mbak Lasmi dan keluarga paham, oh ini ternyata emang non medis nih. Oh iya. Itu kejadiannya apa Mbak? Kita runtut kok, setiap kejadian itu selalu setelah azan maghrib. Gitu malam. Terus pada suatu ketika dia pernah bicara gitu, tahu-tahu jadi suaranya besar gitu. Terus tahu-tahu kadang jadi kayak nenek-nenek. Ke gerakannya ya? Gerakannya. Terus akhirnya kita bacain doa gitu, Al-Quran tebel itu bisa disobek gitu sama dia, kuat. Iya, terus ada orang yang mencoba bantu kita ngobatin itu, pulangnya dia muntah darah. Awalnya kita nggak percaya, tapi waktu dia cerita jadi agak, ini berarti sudah bukan medis lagi gitu. Oke, Nani, kalau menurut Om Hao nih, tahapan kesurupan adiknya Mbak Lasmi tadi ya, kan pertama cuman kayak orang lemes aja nih Om. Yeah. Tapi kenapa pada akhirnya mulai keluar sosok ini, sosok itu? Ya. Dan ini kan kejadiannya maghrib ya Mbak ya? Lepas itu normal ya boleh dibilang ya? Iya, kalau... Atau tengah malam juga? Malam juga. Tengah malam ya? Iya. Tapi di hari-hari biasa memang normal? Hari-hari biasa kayak pagi sampai siang tuh normal aja gitu. Ya, ini juga diagnosis saya yang kedua, ini mengarah pada guna-guna tapi lebih pada seperti teluh santet. Sebenarnya tidak ditujukan pada adiknya, pada orang tuanya Mbak. Salah sasaran. Ya, jadi entitas itu kan dua ya, satu yang dipekerjakan untuk menghalangi ketika nanti ada customer yang datang. Yang kedua, mungkin juga ada beberapa yang saya nggak tahu ini karena faktor iri, nggak suka, ataupun dendam ataupun apa ya, itu juga ingin menyelakai dengan cara teluh itu tadi. Jadi itu memang penyakit non medis gitu. Kalau menurut saya juga sewaktu diagnosis secara medis juga normal, sehat, sehingga memang diperlukan dalam hal ini penanganan yang lebih lanjut secara spesialis penyakit non medis itu tadi gitu. Jadi
memang entitas itu sendiri sudah bersarang, sudah ada di dalam. Dan kesurupan di sini menurut saya bukan lebih ke kesurupan ya, karena kesurupan itu ada tempo waktu. Tapi sebenarnya ini lebih tepatnya adalah sudah dirasuki atau sudah kerasukan. Gitu. Dalam artian entitas astral ini bukan berarti yang dipanggil ataupun dia yang suka nempel, tapi atas dasar suruhan dan perintah seseorang. Kiriman ya? Ya, kiriman. Ini jadi tempatnya Mbak Lasmi sendiri ada dua ya. Pertama diguna-guna secara lokasi atau lingkungan, yang kedua diguna-guna secara kesehatan. Kesehatan di sini berpengaruh pada kesehatan medis dan juga mental yang berasal dari permasalahan penyakit non medis itu tadi. Tapi kenapa sosok yang merasuki ya Om tidak menunjukkan let's say keganasannya dari awal masuk gitu loh? Ya karena kan pelan Mbak, dan ini langsung masuk menurut saya nggak ada indikasi seperti bunyi petasan, bau-bauan tuh nggak ada. Jadi lebih langsung kena. Cek, halus ya. Dan dua sosok ini sebenarnya kalau tadi sempat saya track ya, di tempat usahanya sendiri tanahnya sudah bercampur dengan tanah kuburan pertama. Yang kedua, entitas yang dikirimkan sebagai fasilitator pengiriman teluh ini sendiri itu sosoknya sosok pocong. Gitu. Jadi pocong, tapi pocongnya itu pocong yang sudah meleleh gitu loh Mbak, yang sudah mungkin lebih dari 40 hari dari kematiannya yang diambil. Jadi baunya nggak sedap. Itu bau nggak sedap itu kadang tercium kalau nggak di tempat usaha ya, kadang di saudaranya. Nggak bau, mungkin orang 1 minggu nggak mandi ya, maaf gitu. Bau-bau busuk bangkai. Jadi kayak misal kita nyimpen daging lupa mungkin ya udah busuk, tapi nggak sampai ada ininya, ada belatungnya nggak sampai, cuman bau kayak diungkep gitu modelnya. Iya. Nah kalau Mbak Lasmi sendiri ingat nggak ada titik baliknya kapan ketika adiknya Mbak Lasmi ini kesurupannya makin terlihat bahwa kesurupan, bukan cuman yang lemes atau apa itu? Pernah suatu kejadian di rumah ya, waktu itu kebetulan saya sendiri gitu di rumah itu, adik saya tiba-tiba ngomong dengan suara besar terus bilang, aku mau bikin malu bapakku gitu. Iya itu, terus waktu itu kebetulan sedang pada pergi ya, jadi tapi waktu itu ada orang yang menyaksikan gitu, temennya adik waktu main gitu, jadi dia sampaikan, terus kita bacain ayat kursi itu diketawain kadang sama adik karena salah katanya salah baca atau gimana gitu, saya juga ngerti. Iya gitu. Ya lalu pernah ada satu lagi momen ketika saya sedang silaturahmi ke rumah salah satu keluarga kita yang paling kita tuakan gitu. Jadi sesepuh ya di rumah itu sedang main, kebetulan tidak satu rumah dengan kami tapi mengenal kami semua gitu, dekat. Itu pernah menyampaikan kalau dia pernah disuruh sama kolega kami itu untuk nanam boneka di makam leluhur gitu. Ya tadi agak ini ya sama ceritakan Om Hao, jadi itu dia baru ingat itu. Tapi kenapa sesepuhnya Mbak Lasmi itu tidak mengatakan duluan, ataukah mungkin ketika diminta tolong sama koleganya Mbak Lasmi tadi dengan bahasa yang baik dan tidak menunjukkan itikat buruk, soalnya kan ya nanam boneka di makam kan artinya kebanyakan ke arah situ kan. Mungkin kalau orang tua disuruh itu buat ngelaris gitu, jadi mungkin mau aja kali ya. Jadi gitu. Jadi kayak di luar kesadarannya apa yang paling kita tuakan juga itu kerabat kita itu, jadi kayak merasa ya udah bantu aja gitu mungkin. Tapi itu beliau tuh ingatnya tuh selang berapa jaraknya agak lama juga dia baru ingat disuruh gitu. Oke. Terus ketika Mbak Lasmi mendengar itu, apa yang Mbak Lasmi dan keluarga lakukan?
saya langsung sama keluarga diskusi, kita diskusi terus kita tanya, memangnya disuruhnya sama dukun siapa gitu. Jadi kita cari informasi itu, terus kerabat kita yang tuh paling kita tuakan itu ingat dibawa ke dukun A gitu ya. Dukun A itu kita datang ke rumahnya itu, pas nyampe di rumahnya itu ternyata dukunnya tuh mengalami hal yang sama seperti adik saya gitu. Jadi dia hanya terbaring selama beberapa waktu. Pas kita datang itu, oh dukunnya tuh bisa duduk bilang, oh kamu yang bikin aku begini gitu. Kita juga agak kaget juga waktu itu tuh, merinding gitu. Pas kita duduk ngobrol itu, si dukunnya itu kayak kerasukan juga, tapi bilangnya ini susah katanya gitu. Lawannya Berat gitu. Jadi kita juga kayak percaya nggak percaya, tapi kita mengalami kejadian itu banget gitu loh. Sempet bikin shock juga. Iya. Tapi ini lumayan mencengangkan sih Om, karena si dukun yang ditemuin Mbak Lasmi dan keluarganya tadi kan dituduh tuh sebagai yang memberikan sarana untuk teluh atau apalah itu. Ternyata waktu dikunjungin, dukunya juga mengalami hal sama kayak adiknya Mbak Lasmi, dan malah dukunya bilang, kalian yang bikin saya kayak gini. Nah itu, aku merinding. Itu alurnya gimana? Iya, ini beda sih, yang ngirim sama yang melakukan. Kalau yang dituduh tadi ya praktisinya, itu kena efek sih Mbak. Saya melihatnya ya ada penasihat spiritual di rumah, praktisi gitu. Jadi beliaunya orangnya ini sebenarnya waktu mau bantu ataupun melihat itu diserang balik, karena memang yang melakukan ini boleh dibilang dari praktisi yang nggak sembarangan orangnya, mainnya halus banget, bahkan sudah mengalahkan banyak orang ya, dalam artian sesama paranormal pun juga ada seperti adu gitu. Ya, jadi yang dikirimkan ini menurut saya halus, kemudian juga mainnya rapi. Gitu. Bahkan sosok entitas-entitas astralnya yang dikirimkan juga sudah tua-tua, yang sudah usianya hampir ribuan tahun. Dan walaupun ini sosoknya sosok hitam ya, ilmu hitam, tetapi kalau tentang misal berkaitan dengan ayat-ayat ya ataupun itu fasih banget. Itu. Jadi nggak bisa, maaf ya, mungkin nggak bisa hanya didoakan secara verbal. Malah justru nanti kalau didoakan secara verbal malah dikoreksi. Gitu. Sama sosok ini, karena memang sudah awunya sudah tinggi gitu, sehingga beberapa praktisi yang mencoba melihat, mencoba membantu ataupun mencoba membersihkan, kalau pengalaman ataupun awunya nggak tua, nggak bisa, justru malah akan balik nanti. Itu kalah awu. Kalah awu, istilahnya awu itu abu. Jadi mungkin sobat Jabanika yang belum tahu, adalah istilah untuk menyimbolkan usia ataupun kekuatan satu entitas astral. Ya kadang ada yang paranormalnya itu masih muda ya, usianya masih belasan, musuh paranormalnya udah tua, udah 10-70 tahunan menang yang muda, karena pegangannya yang kuat. Dan ini orangnya yang melakukan masih muda kok saya lihat. Gitu. Masih 20-an sekian lah usianya, maksudnya praktisinya ya, itu masih muda orangnya. Tapi awunya kenceng, awunya tua. Pegangannya ya. Dari cerita Mbak Lasmi yang barusan ini, kalau saya sih sebagai pendengar ya, dengan adanya kejadian adiknya Mbak Lasmi kesurupan dan sempat ngomong ingin mempermalukan bapak ya, terus juga sesepuhnya Mbak Lasmi dimintain tolong oleh kolega Mbak Lasmi untuk menanam boneka yang Mbak Lasmi sebelumnya cerita di boneka itu ada namanya bapak ya. Itu menaruh curiga sih ke keluarga Mbak Lasmi tadi. Nah kalau dari keluarga Mbak Lasmi sendiri, ada kepikiran ke arah situ nggak? Terakhir waktu dengar dari kolega yang sepuh itu, kita jadi ngarahnya ke mereka ya, tapi awalnya kita selalu positif, walaupun kadang di tempat kami itu sering ada karyawan kami juga bilang waktu dia mau keluar itu, ibu hati-hati, ibu itu pelihara ular besar katanya. Ular di sini maksudnya adalah yang akan menusuk dari belakang. Akan menusuk dari belakang. Tapi waktu itu kita selalu positif thinkingnya, jadi nggak tahu gitu. Jadi
kita selalu berusaha untuk positif, jadi nggak naruh curiga gitu. Sampai sekarang pun kita masih, kalau dibilang baik ya baik aja hubungannya, tapi ya agak hati-hatilah. Ya lebih waspada ya. Tapi kalau dari Mbak Lasmi sendiri mungkin di tempat usaha atau di rumah, ada nggak kejadian-kejadian janggal yang mengarah ke situ lah? Iya, waktu itu pernah ada yang bilang ya mungkin orangnya bisa dibilang bisa lihat hal yang makhluk halus gitu. Jadi pernah dia katanya mau masuk ke tempat kami itu kayak ketutup tangan besar kayak monyet tangan monyet apa gitu besar sekali gitu. Jadi dia mau masuk itu agak susah, akhirnya dia nggak masuk lagi gitu. Lalu hari berikutnya ke tempat kami bercerita gitu ke keluarga kami. Jadi sampai sekarang kita juga nggak tahu itu apa gitu. Oke. Tapi dari yang ketemu dukun tadi, dukunnya kan sembuh Mbak. Adiknya Mbak Lasmi gimana? Kalau adik sekarang udah baik-baik aja sih, tapi mungkin maksudku pas setelah ketemu dukun itu kan dukunnya sembuh. Nah, adik Mbak Lasmi setelah kejadian itu masih terus kesurupan? Masih. Berapa lama Mbak? Dia sembuhnya itu waktu itu ada yang bantu menyembuhkan itu, jadi dari kerabat juga sebenarnya. Jadi dia sembuh pelan-pelan. Terus setelah dia kuliah mungkin ya sudah jarang gitu. Jadi dia katanya memang sudah ada bakat bisa melihat gitu, dan akhirnya ditutup gitu. Jadi sekarang dia udah nggak peka lagi gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Om, karena adiknya Mbak Lasmi kan dibilang peka, ada bakat. Ada kemungkinan nggak teluhnya itu mampir karena adiknya yang bisa rasain? Iya, sebenarnya indikasinya benar seperti itu. Jadi sasaran itu sebenarnya ke orang tuanya Mbak. Tetapi adiknya karena memiliki satu kepekaan tertentu ya, walaupun nggak peka-peka banget, sepertinya agak in denial si anaknya ya, karena pernah ditutup juga saya lihat, tapi terus buka lagi. Nah, ketika melihat entitas ini sebenarnya di malam itu entitas itu sedang ada di depan kamar. Ya, jadi kayak guling yang terbang itu Mbak. Nah, ketika itu kan ditegur gitu. Nah, ketika ditegur kemudian mungkin pintunya di sana ya mendekat sampai sejarah ini langsung masuk. Jadi terjadi kerasukan sosok pocong itu tadi. Sementara yang tadi tinggi, hitam, gede, serem ya, itu sebenarnya bukan sosok kera sih, tapi menyerupai kera. Jadi memang sosoknya tinggi gede banget, 3 meter lah ya tingginya, kupingnya ini panjang. Ya, tapi mukanya itu malah menurut saya kayak gugup. Jadi kayak ininya nutut gitu loh Mbak, kayak pakai masker yang gini kan ada tuh. Nah, modelnya kayak gitu, terus bertaring, matanya merah. Tangannya itu sebenarnya hairy sih, lebih berbulu gitu. Berbulu hitam tapi bukan gundurwo juga. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi kurir yang mengantarkan entitas-entitas yang ditanam di tempatnya Mbak. Gitu. Dan gini Mbak, terkadang dia itu badannya bisa ngegedein lagi, jadi warungnya itu kayak dipeluk gini tuh Mbak. Nah, ketika itu tertutup, ketika ada orang lewat nggak bisa lihat. Ya sering ada mobil putar balik. Jadi kayak lewat gini, berhenti bentar, jalan. Gitu. Padahal ada yang di sini jaga, wong buka kok. Tapi orang lihat itu tutup atau malah lewat langsung bablas. Karena menurutnya di sini itu nggak ada warung. Dialihkan pikirannya. Jadi kayak ada yang nutup ya. Saya lihat ini kan bentuk gini ya, dia bisa ngegedein terus nutupnya di gini Mbak, kayak ditutup. Nah ini, nah, warungnya tuh di sini. Nih aku penasaran Om. Kalau orang awam kan ternyata itu akan ditutup tuh. Tapi seumpama Om atau orang-orang dengan sixth sense, ketika melihat oh ini ada warung ditutup nih, tapi aku tahu ini buka. Seumpama nekat tetap masuk, itu ada gesekan nggak? Oh pasti ada gesekan. Kayak saya misal contoh, kayak saya misal ya,
ketika saya jalan di jalan malah ya, misal saya ingin lihat gitu, ada warung yang pakai, ada warung yang ditutup, ada warung yang disalahi, ada warung ada di depannya sosok-sosok entitas gitu. Tapi kalau saya melihatnya entitas itu nggak semuanya buruk juga. Kadang ada yang saat saya misal saya mampir beli ini gitu ya, ditanyain kayak sekarang ini kan lapar ya jadinya ya, Mas nanti pulang mampir sini Anda petik. Ada jadi kayak pengasihan, mending makan di sini gitu. Tetapi saya sendiri pernah juga kalau nggak fokus ya off gitu, misal pengen makan di sini gitu ya, beli apa ke Belandang pertama, ataupun ke Belandang itu apa sih? Kebablasan. Nggak ngelihat di situ terus, oh ya aku tuh pengen makan di sana, putar balik baru ketemu. Termasuk yang tutup itu tadi, jadi terkadang itu sudah tutup, kadang udah beli loh kok udah tutup ya gitu. Tapi agak diinget-inget balik lagi buka. Gitu. Nah, seumpama pas jalan Om Ho ngeliat ini ditutup nih, tapi coba aku mau tetap ke sana karena warung aku tahu buka, semua Om Ho masuk, bisa menghilangkan pengaruh tutup itu ke orang awam lain nggak? Oh bisa. Ini bukan atas saya, bukan ya. Saya tuh pernah makan di satu tempat yang kayak gitu, orangnya baik, makanannya enak gitu, udah kenal lama. Saya tahu kalau itu tuh ditutup gitu. Pas saya makan, saya duduk, saya pesen, berapa menit rame. Dan saya sendiri sih ngalami ya, mungkin kalau kita pas penelusuran ya, kadang kita mampir kemana yang kayak ini kayaknya nggak meyakinkan nih tempat makan gitu, tapi coba deh kita ke situ, aku gitu. Nggak selang lama rame Mbak. Terkadang aura seseorang itu bisa membawa hobi. Gitu. Ini nggak terus ke saya bukan gitu, tapi saya sendiri menemukan saat itu tempatnya sepi banget gitu, terus saya jajan makan di situ, kemudian kok ada orang mampir gitu, kok rame gitu, kadang gitu saya pernah ngalami gitu. Jadi terkadang aura-aura orang tertentu yang membawa satu energi positif itu bisa menghalangi mereka walaupun sifatnya temporary. Gitu. Ya bisa menyalurkan energi positifnya lah ya. Bisa, tapi untuk beberapa lokasi yang saya memang jorok ya, berkata nggak enak banget, saya juga nggak pernah makan di situ. Gitu. Tapi kalau yang make tetap ada beberapa ada, tapi nggak semuanya buruk juga. Itu anggap aja yang kayak gitu oknum gitu. Iya sih, nggak bisa digeneralisir. Ciri-cirinya tempat usaha yang memakai penglaris atau pengasihan itu pasti di tempatnya tuh ada penunggu yang spesifik ya Om ya? Iya. Ada satu entitas tertentu dan aura tertentu yang menyelubunginya. Berarti bisa dibedakan dari katakanlah penunggu rumah, jin rumah atau apa gitu, itu bisa terlihat bedanya ya? Beda, kalau di sini konteksnya mengganggu. Oke, nah kalau Mbak Lasmi sendiri pernah mendengar cerita dari sekitar atau dari keluarga juga yang pernah mampir atau lewat di usahanya koleganya Mbak Lasmi tadi tuh ada melihat apa gitu? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ini. Kalau dengar cerita dari temennya saudara gitu, pernah lewat ke sana karena dia kebetulan anak indigo ya. Waktu ngeliat itu kayak ada sosok tinggi besar di depan warungnya gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Sosok kayak kalau orang bilang kayak buta atau nggak ngerti gitu. Raksasa ya? Raksasa. Ya. Oke. Tapi cuman satu aja yang dilihat. Ada beberapa orang yang suka lihat sih, tapi kalau malam itu suka kayak ada orang yang jaga warungnya gitu. Padahal posisi tutup. Padahal tutup, gelap gitu. Oke, tinggi gede. Itu sama yang nutupin tempat usahanya Mbak Lasmi sama nggak? Iya, kurang lebihnya sama. Jadi itu pembawa satu aura gelap ya. Karena ibarat kata kalau ditutupin, dipeluk gitu kan nggak kelihatan Mbak. Menyelubungin. Tapi kalau untuk keberadaan si entitas itu di tempat si pemiliknya atau pemakainya ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ya, tentunya berbeda kalau di pemilik ya atau persuruhnya. Yang dipakai lebih kepada penglarisnya. Jadi menggunakan semisal ya, contoh kulinernya itu berkuah. Berarti yang seperti kita ketahui bisa pakai air rendaman kain pocong, ataupun pakai
ludah pocong ataupun pakai kencing tuyul atau apa gitu sih. Beda. Jadi berbeda Mbak, yang dipakai untuk menyelakakan dan untuk menglariskan itu beda. Nah, tetapi terkadang praktisi yang jual jasa seperti ini itu satu paket penglaris dan juga paket penghalang gitu. Jadi satu paket tapi entitas yang dipekerjakan berbeda-beda. Tapi belinya satu paket, unitnya beda-beda lah gitu. Ya, ibaratnya nih Om Pau beli aku sama Mas Tata nih, aku dan Mas Tata itunya tuh. Berarti saat Mas Tata sebagai penutup, aku sebagai penglarisnya gitu kan. Mungkin nanti Mas Tata bisa sama-sama kalian ngencingin kasarannya, maaf ya. Yang satu misal Mas Tata ngencingin di musuh lawan, Mbak ngencingin di yang tak jual gitu. Ya, sama-sama dikencingin tapi efeknya berbeda ya. Ya, jadi rasa asam mungkin rasa asinnya beda. Di sini lezat, di sana basi. Oke, paham, gitu. paham. Kandungan urin, kandungan air kencingnya tuh beda gitu. Tapi ya saya ngelihat misal di sini ada kayak kuali ya, ya sama ngecur gitu. Jadi mungkin kayak apa ya, kaldu sapi yang dimasak cuma dikasih garam. Asin-asinnya gitu. Asinnya itu asin-asin apa ya, tasty. Gurih ya. Gurih. Nah, tetapi yang satunya asin-asinnya kayak ini fermentasi. Nah, jadi ada rasa asamnya. Tapi lebih dominan itu mungkin apa ya, kayak mungkin pakai ini, kebanyakan pakai tempe busuk apa tauco yang kebanyakan. Nah, itu jadi agak berlendir gitu loh Mbak. Aroma lendir gitu misalnya. Ini aku ada pertanyaan secara general aja ya. Yeah. Ketika orang memakai penglaris dan pesugihan lah, penglaris untuk usaha-usaha dan penutup itu tadi, kan tetap akan ada yang harus dikorbankan kan Om? Iya. Bisa nggak yang dikorbankan itu bukan dari si pemakainya tapi yang ditutup? Oh, nggak bisa. Tetap harus dari yang pemakai. Pemakai mungkin di awal anggota keluarga, baru habis itu mungkin nyari di sekitar tuh jalan atau karyawannya bisa. Nah, ini kan satu paket ngasih makan yang nyelakain. Tapi nggak bisa kalau kemudian wah saya punya musuh tak ditumbalin, nggak ada gitu. Nggak bisa kayak gitu ya, orang yang punya banyak musuh punya banyak kesempatan tumbal, udah bisa matiin musuhnya dapat harta, pokoknya gitu. Ya, tapi ya ada sedikit sisi positifnya. Paling enggak nyawa aman lah ya ketika dikerjain orang. Ya, tapi dikerjai juga nanti bisa kalau sudah ke teluh atau santet, beda. Ya. Guna-guna itu menggunai orang, berkata ngerjain orang. Itu kalau santet kan nyelakai atau teluh nyelakai, mematikan dari jarak jauh. Lah yang sini yang diserang adalah tempat usaha itu juga bisa dimatikan. Karena filosofi dari tanah kuburan itu kan sepi, sehingga ketika ini ditaburkan di tempat usaha, di rumah, harapannya tempat usahanya sesepi kuburan. Udah gitu aja. Nah Om, Mbak Lasmi kan tadi bilang suasana rumah pun sekarang masih panas ya Mbak ya. Itu masih ada kaitan dengan dikerjain sama orang tadi, atau mungkin lain lagi, atau masih berjalan dari dulu? Ya, pada saat ini kan sebenarnya ketika mengirim teluh, santet atau guna-guna itu tidak serta-merta langsung dimatikan saat itu. Entah yang dimatikan apa ya, ataupun tempat usaha. Tapi ada yang menurut saya jauh lebih jahat. Dimatikannya itu perlahan-lahan. Jadi biar habis uangnya untuk berobat ataupun defisit keuntungan dan macam-macam. Jadi memang lebih suka orangnya masih hidup tapi terlilit hutang banyak contohnya gitu. Gitu. Jadi ini jahat sih Mbak yang terjadi di keluargamu pertama itu. Terus efeknya ini masih ada kalau saya rasakan. Bahkan di Mbak sendiri pun masih ada. Secara paparan radiasinya ya. Walaupun ini sudah di bawah 50%, tetapi sudah membuat tempat usaha ataupun rumah itu nggak nyaman, nggak kondusif. Dalam artian bukan cuacanya panas karena mau hujan ataupun
kondisi global warming kayak sekarang ya, tetapi lebih uring-uringan aja, nggak enak gitu, nggak kerasan. Orang di warungnya sendiri nggak kerasan, apalagi kok di rumah, kasarannya gitu. Sehingga yang ketiga memang harus ada langkah-langkah preventif untuk pencegahannya. Dan celakanya ini sudah stadium akhir, Mbak. Sudah sebenarnya ketika kita ada di satu lingkungan yang toksik ya, entah itu di pekerjaan di kantor ataupun di lingkungan dagang ataupun di lingkungan rumah ya, ada baiknya memang segera pindah. Karena sudah nggak bawa hoki. Nah, apa yang dilakukan ketika pindah itu nanti juga harus ruatan dulu agar energi negatifnya nggak ngikut terus, biar nggak jadi bibit di situ karena bersifat karsinogenik. Gitu. Pindah di sini bukan terus pindah menjauh, tapi misal geser aja. Yang penting tempat ini misal arah hadapmu ke sana ya, agak arah hadapnya ke sana. Jadi ada perubahan tata letak itu juga berpengaruh nanti. Berarti bangunannya bisa pakai yang sama, cuman pintu masuknya nih, berarti kita ganti digeser aja. Terus penataan ruang juga kalau saran saya harus zigzag. Jadi jangan terus dari pintu masuk di sini ditata kursi-kursi pelanggan, dapur depan di sini enggak. Jadi nanti agak disiksak. Mungkin pintu masuknya sini, tempatnya di sini gitu, agak dibelokin. Kita narik untung dulu lah. Gitu. Jadi ketika saya ngelihat rumah, tempat usaha yang ibarat kata kok hokinya nggak baik, ya berkata feng shui-nya itu gimana dulu, karena perhitungan feng shui yang salah itu juga bisa mengundang seperti itu. Tapi penghitungan feng shui yang tepat bisa menolak. Itu sehingga diletakkan cermin, patwa misal di atas, terus ada kolam. Nah ini jenengan juga misal harus ada kayak kolam ataupun ada akuarium di situ, jadi buat narik untung gitu. Misalkan mau menata ulang nih, ngeset ulang nih, dan kita juga ngindarin efek-efek kayak gitu lagi. Tetapi menurut saya memang kalau ini sudah stadium akhir harus pindah seluruhnya, jadi jebol betul desa kutipnya gitu. Ya pindah lokasi sekalian dong. Saran saya pertama itu, tapi kalaupun mungkin tanah pribadi dijual susah ataupun masih terikat kontrak, sementara dirubah gitu sembari mencari tempat yang baru. Itu. Tapi pun nanti mencari lokasi yang baru juga harus ada ruatan. Harus ditutup dulu di awal, harus ada pemagaran dulu. Gitu. Tapi tentunya di sini saya tidak bisa menjelaskan spesifikasi lebih dalam karena kasusnya berbeda-beda. Sebenarnya saya perlu lagi sampel tanah seharusnya untuk diagnosis lebih dalam gitu, untuk analisis. Kalau ini kan penyampaian secara general. Gitu. Selain nanti juga sebelum itu harus disiram dengan air cucian beras contohnya, terus harus dengan daun pandan atau apa untuk menolak bala, Mbak. Gitu. Karena di era sekarang ya kita nggak tahu itu teman dekat, itu keluarga dekat, ataupun relasi ataupun kolega, kita nggak tahu niatnya seperti apa. Kadang saat kita baik pun juga penerimanya beda-beda. Orang dengan karakter yang cuek atau apa, atau yang ingin menghancurkan kita walaupun sudah kita tolong, kita bukan di sini terus ngajari untuk suzon, tetapi kita waspada aja. Iya, betul. Jadi gitu, berkata kalau udah di kita baik ya minta ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi jangan kemudian berpikir saya baik kok kamu harus baik, itu nggak bisa. Ya. Gitu. Kalaupun nggak niat bantu ya dari awal udah bilang aja nggak usah. Gitu. Daripada niatnya ini tapi nggak ikhlas, itu juga muspro. Ya, gitu. benar. Jadi kalau saran saya sih mungkin ada baiknya penataan letak dulu aja deh. Kalau masih terikat hal-hal lain ya, semisal sewa tanah atau apa. Nah nanti sembari itu berjalan nyari lokasi yang baru, yang hitungannya bagus. Gitu. Nah seumpama pindah lokasi baru ya Om, sebelum meninggalkan lokasi lama, ya perlu mendoakan dulu nggak? Kan takutnya nih ternyata yang nutupin itu ngikut ke tempat baru. Iya harus seperti itu, ruatan tadi dan selamatan sebelum dipakai. Berarti nggak cuma di tempat baru, tapi tempat lama yang mau ditinggalkan pun sama. Juga kayak pamitan dan jangan ngikut pasti, gitu kan? Pasti seperti itu, dan nanti berpesan semisal nyewa kita ya, ya kita sampaikan baik-baik sama ownernya. Ini harus digini-gini, kita ada pengalaman gini itu terbuka aja, Mbak. Misalkan gitu, dalam artian nanti kalau ownernya mau ngeruat tempatnya sendiri ya lebih baik, tapi kalau enggak ya
resiko ditanggung pemilik. Gitu. Karena terkadang sosok entitas astral nggak bisa ngikuti, dia akan di situ karena tugasnya di situ. Sehingga ketika ini dipakai untuk tempat yang lain, nextnya ya ketika mau disewain susah. Pertanyaan pamungkas dari aku ya. The last question. Iya. Dari ceritanya Mbak Lasmi tadi dan dari penerawangan Om Hao. Iya. Dipastikan bahwa Mbak Lasmi dan keluarganya ini ditutup sama kolega yang tadi. Iya, nilai rujukannya negatif, tapi hasil diagnosis positif. Udah keluar nih Mbak hasilnya, positif Mbak. Karena saya rasakan itu nggak jauh dari lingkungan, itu orang yang dikenal pertama. Yang kedua karena ada sesuatu hal yang nggak bisa saya sebut di sini. Terus kemudian yang ketiga komplikasi dari lingkungan sekitar. Jadi positifnya 2. Mengindikasikan merah itu sering dan energi paparannya juga masih positif, jadi saya simpulkan zonanya merah ini. Oke. Itu sih Mbak, dulu sempat zona hitam malah. Lebih parah berarti? Udah turun, jadi kan kurvanya naik gini Mbak, turun sekarang. Oke. Gitu. Ya. Cukup nilai rujukannya mengerikan loh Mbak. Iya. Ya, semoga Mbak Lasmi dan keluarganya selalu dilindungi Tuhan dan semoga perkara tak kasat mata ini bisa segera diselesaikan dengan baik juga. Makasih Mbak Lasmi sudah sharing cerita ini ya, karena biasanya kita kan cuma ngobrolin ini ya, iya. Contoh ini sekarang kita mendatangkan. Oke Om Hao, boleh ditutup? Ada pesan-pesan dulu buat Sobat Javanika? Iya, tentunya sekarang kita juga harus paham ya dan melek ya tentang hal ini. Saat kita mau bikin usaha, bahkan kita mau bekerja ya, itu tetap harus ada satu langkah preventif seperti halnya kita tirakatan dulu, membentengi diri, bertawakal dan juga berikhtiar. Baiknya mau seperti apa, karena pertolongan Tuhan itu akan datang dalam banyak hal. Sesuatu hal metafisik itu kan juga kuasa Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya tentang hal itu. Kemudian yang kedua, terkadang kita tidak menduga ya orang di sekitar kita itu mau menikam ataupun mau baik. Jadi kita waspada saja, takut jangan waspada saja. Dimanapun kita berada tetap kita waspada. Bukan di sini kita nyaranin kita selalu suzon ataupun negative thinking, tetapi kita harus kritis dengan banyak hal. Jangan mudah percaya, itu kunci yang utama. Betul. Apapun itu harus kita cari dulu nih asalnya bagaimana, karena sekarang banyak yang menjebak apa-apa gitu, terlihat baik tapi belum tentu. Terlihat menawan tapi ketika ketemu menakutkan, ada yang seperti itu juga. Jadi waspada dan juga kita harus kritis dalam banyak hal. Oke, terima kasih untuk semuanya yang bertugas di sini, Mas Tata, Mas Arif dan teman-teman. Kemudian untuk Mbak Lasmi ya, Insya Allah nanti kita ngobrol lagi dikit-dikit. Kemudian Mbak Noven, dan untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir, dan untuk yang mendengarkan podcast yang ingin menjadi paranoid dapat download di Noise ID ya. Ya, dan diucapkan terima kasih untuk Rai Digital yang sudah memberikan kesempatan kami untuk syuting di sini. Untuk teman-teman para penggemar seni fotografi dapat memperoleh harga khusus ataupun piranti-piranti yang mutakhir ya tentang fotografi di Rai Digital yang beralamat di Jalan Gejayan di Kota Yogyakarta. Oke, terima kasih. Tetap dukung kami dengan memberikan kritik masukan dasaran di kolom komentar, like jika suka, bagikan sebanyaknya jika ini dianggap bermanfaat, dan nyalakan lonceng serta subscribe agar kita segera 4 juta, 3,5-4 juta. Amin. Biar bisa ke negeri Belanda. Insya Allah ini baru kita cari jalan ke sana sekarang. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.